Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Jumat 18 November 2022. Kiranya pertolongan dari Tuhan Pencipta langit, bumi dan segala isinya senantiasa menyertai kita. Pada kesempatan ini, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini, kami dapat bangun kembali dari peristirahatan kami untuk menjalani dan menikmati anugerah Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan menyertai kami. Dalam Kristus Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 22 ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Dan tema kita hari ini adalah hukuman dan berkat. Dalam bahasa Toraja, ukungan na pasake. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang adil. Artinya Dia tidak akan toleran dengan dosa-dosa. Setiap dosa sekecil apapun pasti mendapat hukuman. Yeremia 22 ayat 1-9 menegaskan bahwa kejatuhan Yehuda merupakan penghukuman Tuhan, dan hal ini dinilai sebagai akibat dosa para pemimpin. Secara khusus 3 raja terakhir sebelum Sedekia, yaitu Salum, Yohakim, dan Konya. Mereka telah menginjak-injak keadilan dan kebenaran Tuhan. Mereka melakukan pemerasan, merampas hak orang miskin, menindas orang asing, anak yatim, dan janda yang seharusnya dilindungi oleh mereka. Bahkan dalam peradilan, mereka justru menghukum dan membinasakan orang yang tidak bersalah. Mereka hanya mengejar kepentingan dan keuntungan, tetapi melupakan tanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan, maka rakyat menderita dan sengsara. Karena itu Tuhan akan menghukumnya dengan menyerahkan kepada musuh mereka. Bangsa itu, khususnya para pemimpin mereka, akan hidup menderita dan terbuang dari tanah perjanjian. Tidak ada jalan yang dapat dilakukan untuk menghindari penghukuman Tuhan, kecuali para pemimpin bersama dengan umat segera berhenti dari kejahatan dan bertobat. Keadilan dan kebenaran Allah harus ditegakkan, dan penindasan wajib dihapus. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, misi Allah bagi umat manusia adalah terciptanya keadilan dan kebenaran, serta terhapusnya penindasan dari muka bumi. Firman Tuhan mengingatkan bahwa setiap kejahatan yang dilakukan pasti mendapat hukuman. Namun dengan menaati hukum-hukumnya akan membawa berkat. Terpujilah Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, demikianlah sapaan pagi dari majelis gereja yang didasarkan pada firman Tuhan. Terberkatilah kita olehnya. Mari kita berdoa. Tuhan, bahwa kasih sayang-Mu selalu nyata setiap saat. Dalam pergantian siang dan malam, kasih-Mu tidak pernah berganti, selalu tetap. Dan karena itu pagi hari ini kami patut bersyukur
untuk kasih sayang-Mu yang selalu ada melalui pemeliharaan terhadap hidup kami. Dan dalam keyakinan itu kami percaya, hari yang kami akan jalani ini, Tuhan pun pasti memelihara kami. Dan firman-Mu yang telah menyapa kami sungguh luar biasa, mengingatkan kami agar supaya dalam menjalani hari kami tidak melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu, karena Engkau akan memberikan hukuman yang berat bagi setiap orang yang tidak taat kepadamu, bagi setiap orang yang melanggar hukum-hukum-Mu, bagi setiap orang yang tidak peduli padamu. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun untuk segala yang tidak berkenan kepadamu, dan jauhkanlah kami daripada hukuman-Mu yang berat. Tuhan, hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu, kiranya terus Engkau pelihara, juga Engkau berkati, sehingga berkat-Mu pun terus bertambah-tambah untuknya bersama keluarganya. Seperti juga berkat yang boleh dialami oleh kekasih kami yang bertambah usianya setahun hari ini. Itulah kekasih kami, Ibu Monika Wani Lisu Parura. Tuhan, luar biasa, Engkau selalu bersamanya. Dan karena itu, biarlah berkat-Mu pun terus bertambah-tambah baginya, seiring dengan bertambahnya usianya, sehingga hamba-Mu tetap sehat kuat bersama dengan keluarga. Terpujilah Engkau Tuhan, dan biarlah menjalani hari ini kami terus memuji Engkau, memuliakan Engkau, apapun keadaan hidup kami. Teristimewa bagi orang tua, saudara-saudara, kekasih-kekasih kami yang terus merindukan kesembuhan. Kuatkanlah iman mereka Tuhan, dan biarlah mereka terus yakin bahwa kesembuhan dari Tuhan akan diperoleh pada saatnya, dan makanan, air minum, obat-obatan, perawatan dari para medis kasih sayang keluarga akan menjadi alat kesembuhan bagi mereka. Dan di atas semuanya itu biarlah iman tetap kuat dan kokoh, baik mereka yang sementara terbaring di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah pengharapan mereka tidak pernah pupus dan selalu berharap hanya kepadamu. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan terus kuatkan, dan fisik mereka melemah, tapi iman kepadamu kiranya tetap kuat. Demikian juga Tuhan, bagi semua kami yang berjuang terus untuk kehidupan yang lebih baik hari esok, entah melalui pekerjaan, melalui pendidikan, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Tuhan kiranya terus menuntun kami dan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan karena pekerjaan, karena pendidikan, karena persoalan-persoalan ekonomi, persoalan hukum, dan berbagai hal yang terus menjadi harapan juga pergumulan kami. Tuhan, kami percaya bahwa kami sebagai satu sidang jemaat-Mu di Depok tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Kami juga berdoa terus untuk keluarga kami yang jauh dari kami. Tuhan, peliharakanlah mereka sehingga mereka tetap sehat dan selamat, baik mereka di darat, di laut, di udara. Tuhanlah pemilik dari segalanya. Kami menyerahkan juga Tuhan sesama kami umat manusia dengan segala problematika kehidupan mereka. Engkau adalah Allah dari semua yang hidup. Berilah mereka kehidupan yang baik. Pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, Tuhan terus topang sehingga mereka terus melakukan kebenaran Tuhan dan jauh dari penghukuman yang berat. Hari ini Tuhan kami akan jalani, dan kami hanya
mengharapkan Tuhan semata. Jikalau kami melakukannya tidak berkenan kepadamu, ampuni kami Tuhan. Dan terima syukur serta permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, lakukanlah hal yang benar dan jauhi hal yang jahat, agar hukuman berat dari Tuhan tidak menimpa kita. Karena itu terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Taatlah selalu kepada Tuhan. Selamat.